Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Wulandari. Nomor pokok mahasiswa 206410667. Dosen pengampu Ibu Dr. Lilis Mariana Anggraini MPD dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan individual, minat, dan bakat. A. Pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Contohnya seperti seorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisnya dibandingkan seseorang yang kurang berbakat. Jenis-jenis bakat antara lain sebagai berikut. 1. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya, setiap orang memiliki. 2. Bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya, tidak semua orang memiliki. Misalnya bakat seni, pemimpin, penceramah, dan olahraga. Begitu bakat khusus yang lain yaitu 1. Bakat verbal merupakan bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. 2. Bakat numerikal, bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. 3. Bakat skolastik, kombinasi kata-kata atau logika dan angka-angka. Kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik. Pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional. Ini merupakan kecerdasan para ilmuwan, akuntan, dan pemrograman komputer. 4. Bakat abstrak, bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi terbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. 5. Bakat mekanik, bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. 6. Bakat relasi ruang atau spasial, bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi, mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Ini merupakan kecerdasan para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. 7. Bakat kecepatan, ketelitian, klerikal, bakat tentang tugas tulis-menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor, dan lain-lainnya. 8. Bakat bahasa atau linguistik, bakat tentang penalaran, analisis bahasa atau ahli sastra, misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, dan lain-lainnya. Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. Jadi, dapat disimpulkan, minat ialah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Jenis-jenis minat. 1. Minat vokasional merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. A. Minat profesional, yaitu minat keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. B. Minat komersial, yaitu minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, kesekretariatan, dan lain-lain. C. Minat kegiatan fisik, yaitu mekanik, kegiatan luar, dan lain-lain. 2. Minat avokasional,
yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualang, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lain. C. Faktor-faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat. 1. Faktor input. A. Faktor bawaan atau genetik. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tua. Faktor hereditas. Sebagai faktor pertama munculnya bakat. Dari segi biologi, bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak. Bila otak di kiri dominan, segala tindakan dan verbal intelektual sekuensial, teratur, rapi, dan logis. 2. Faktor ekstern. A. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat anak. Faktor lingkungan terbagi atas. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman, karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. Lingkungan sekolah. Suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar, kondusif yang bersifat normal. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat, karena di lingkungan ini minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. Lingkungan sosial. Suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini anak akan kemampuan menyesuaikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. D. Cara mengembangkan bakat dan minat. 1. Perlu keberanian. Keberanian membuat kita mampu menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang bersifat fisik dan psikis, maupun kendala-kendala sosial atau yang lainnya. Keberanian akan memampukan kita melihat jalan keluar berhadapan dengan berbagai kendala yang ada, dan bukan sebaliknya membuat kita takut dan melarikan diri secara tidak bertanggung jawab. 2. Perlu didukung latihan. Latihan adalah kunci dari keberhasilan. Latihan di sini bukan saja dari segi kuantitasnya, tetapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang kelihatan secara fisik. 3. Perlu didukung lingkungan. Lingkungan di sini tentu dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia, fasilitas, biaya, dan kondisi sosial lainnya yang turut berperan dalam usaha pengembangan bakat dan minat. Perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Di sini sekali lagi kita perlu mengidentifikasi dengan baik kendala-kendala yang ada. Kita kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit. Kemudian mulai kita memikirkan jalan keluarnya. E. Kesesuaian antara bakat dengan cita-cita atau karir. Bakat adalah sesuatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat ini dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus. Bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita atau karir, dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi si pemiliknya bila berkesempatan untuk dikembangkan.